Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di cerita yang akan membuatmu terhanyut dalam ketegangan dan rasa penasaran. Sebuah kisah yang tidak hanya mengisahkan cinta, tetapi juga dilema yang tak terelakkan. Jangan lupa untuk subscribe dan ikuti cerita ini sampai selesai. Di sebuah desa kecil yang terletak di kaki pegunungan, hiduplah seorang pria bernama Arman. Usianya baru menginjak 28 tahun, namun wajahnya sudah menunjukkan lelahnya bertahun-tahun bekerja sebagai sopir pribadi. Arman bekerja untuk keluarga Sari, keluarga kaya yang tinggal di rumah besar di pinggir desa. Ia selalu diandalkan untuk mengantar kemana saja keluarga itu pergi, baik untuk urusan bisnis maupun sekadar berlibur. Namun, Arman bukanlah sekadar sopir biasa. Ada yang lebih dalam, yang tak pernah diketahui orang lain, bahkan oleh majikannya sendiri, Sari. Sari, wanita berusia 34 tahun, adalah majikan Arman. Seorang perempuan cantik dengan kecantikan yang mempesona, tetapi juga wanita yang selalu terikat dengan rutinitas yang padat. Ia adalah seorang pengusaha sukses yang menjalankan berbagai bisnis dari rumah. Meskipun kaya, hidup Sari terasa hampa. Suami yang sibuk, anak-anak yang sering tidak ada di rumah, membuatnya merasa kesepian. Arman, yang setia menungguinya setiap saat, adalah sosok yang tak terduga dalam hidupnya. Pada awalnya, hubungan mereka hanya sekadar profesional. Arman mengantarnya ke pertemuan bisnis, menjemputnya dari pesta, dan kadang-kadang mengantar Sari untuk berbelanja di mal. Namun, seiring berjalannya waktu, kedekatan mereka semakin terjalin. Sari mulai sering berbicara dengan Arman lebih dari sekadar urusan pekerjaan. Dia mulai bercerita tentang masalah-masalah pribadi yang dihadapinya, tentang kesepiannya di rumah, tentang rasa kehilangan yang ia rasakan. Arman yang sederhana, dengan senyum dan pendengar yang baik, mulai menjadi tempat bagi Sari untuk melepaskan penat. Suatu sore, setelah pulang dari sebuah acara bisnis, Sari meminta Arman mengantarnya pulang ke rumah. Hujan turun dengan deras dan keduanya terjebak di jalan yang macet. Saat itu, dalam keheningan yang aneh, Arman merasa sesuatu yang berbeda. Begitu juga dengan Sari. Mereka saling menatap, dan untuk pertama kalinya, ada sesuatu yang tak terucapkan antara mereka berdua. Sesuatu yang melampaui batas hubungan profesional mereka. Hujan di luar semakin deras. Sementara di dalam mobil, suasana menjadi semakin tegang. Arman merasakan dadanya berdegup lebih cepat. Begitu juga dengan Sari. Ia menatap Arman, melihatnya dengan cara yang berbeda. Sesuatu yang sulit dijelaskan, tetapi itu ada. Tanpa sadar, tangan Arman sedikit terulur, menyentuh tangan Sari yang berada di jok sampingnya. Dan untuk beberapa detik, mereka terdiam dalam keheningan yang mencekam. "Maaf, saya tidak sengaja," kata Arman, mencoba untuk menarik tangannya kembali. Sari hanya diam, matanya menatap keluar jendela, mencoba mengendalikan perasaan yang datang begitu cepat. Namun, jauh di dalam hatinya, ada perasaan yang membara, yang tak bisa lagi dipadamkan. "Tidak apa-apa, Arman," jawab Sari pelan, suaranya hampir terdengar ragu. Sesaat kemudian, mobil berhenti di depan rumah besar keluarga Sari. Keheningan yang sempat terbangun di dalam mobil akhirnya pecah. Arman segera membuka pintu mobil dan keluar, tetapi perasaan yang membakar di dalam hatinya masih tersisa. Begitu juga dengan Sari. Keduanya tahu bahwa kejadian itu telah mengubah sesuatu yang tak terucapkan dalam hubungan mereka. "Apa yang terjadi tadi?" Arman bertanya dalam hati. Dan di dalam rumah, Sari pun bertanya pada dirinya sendiri. "Apa yang sedang kurasakan?" Pertanyaan-pertanyaan itu mulai menggantung di udara, tak terjawab, dan semakin membakar perasaan mereka masing-masing. Hari-hari setelah kejadian itu terasa aneh. Arman tidak tahu harus berbuat apa. Setiap kali ia mengantar Sari, ada ketegangan yang tak bisa dihindari. Tidak ada lagi percakapan ringan seperti dulu. Semua terasa canggung. Bahkan dalam keheningan,
Arman bisa merasakan getaran yang tak terucapkan di udara. Sesuatu yang telah berubah, sesuatu yang tidak bisa mereka abaikan. Sari, di sisi lain, merasa perasaan itu semakin menguasai dirinya. Setiap kali ia bertemu dengan Arman, jantungnya berdegup lebih cepat. Ia merasa aneh, merasa seolah ada yang hilang dalam hidupnya. Dan Arman entah bagaimana mulai mengisi kekosongan itu. Namun, ia juga merasa bingung. Ia sadar bahwa apa yang dirasakannya tidak seharusnya terjadi. Ia adalah seorang majikan, dan Arman hanyalah seorang sopir. Hubungan mereka tidak boleh lebih dari itu. Namun, seiring waktu, kedekatan mereka semakin nyata. Sari mulai mengundang Arman untuk tinggal lebih lama setelah mengantar, menawarkan teh hangat, atau sekadar berbicara tentang hal-hal kecil. Pada suatu sore, setelah berjam-jam mengobrol di ruang tamu, Sari akhirnya mengungkapkan perasaan yang selama ini disembunyikannya. "Arman, ada yang ingin kubicarakan," kata Sari dengan suara yang agak gemetar. Matanya mencari-cari kata-kata. "Aku merasa aneh belakangan ini. Aku merasa terhubung denganmu lebih dari yang seharusnya." Arman hanya menatapnya, tak tahu apa yang harus dikatakan. Hatinya berdebar, namun ia memilih untuk tetap diam, menunggu Sari melanjutkan. "Aku tahu ini tidak benar," lanjut Sari. Suaranya hampir berbisik. "Tapi setiap kali aku melihatmu, aku merasa ada sesuatu yang lebih. Sesuatu yang sulit dijelaskan." Arman merasa tubuhnya kaku. Semua perasaan yang telah terpendam, yang ia coba hindari, kini muncul dengan begitu saja. "Apakah ini yang kau rasakan juga?" Sari bertanya lagi, kali ini menatap Arman dengan mata yang penuh harapan. Arman mengalihkan pandangannya, mencoba untuk menenangkan diri. Ia bukan orang yang terbiasa dengan perasaan seperti ini, apalagi jika itu melibatkan majikannya. Ia hanya seorang sopir, dan Sari adalah wanita yang memiliki segalanya. Arman tahu perasaan ini bisa berbahaya, bisa merusak segalanya, karirnya, bahkan hidupnya. Namun, hatinya yang berdebar-debar seolah menuntutnya untuk berkata sesuatu. "Sari, kita tidak bisa seperti ini," kata Arman. Suaranya tegas namun bergetar. "Ini salah." Namun Sari hanya tersenyum samar, dan tanpa diduga, ia mendekatkan wajahnya ke wajah Arman. "Kadang-kadang," katanya dengan suara yang hampir tidak terdengar, "kita tidak bisa mengendalikan apa yang kita rasakan." Saat itu, Arman merasa dunia seakan berhenti berputar. Sari yang seharusnya ia hormati, yang seharusnya ia anggap sebagai majikan, kini berdiri begitu dekat dengannya, menawarkan sebuah godaan yang sulit untuk ditahan. Di dalam hati Arman, ada dua perasaan yang saling berkelahi, keinginan untuk melangkah maju, dan ketakutan akan akibat yang bisa terjadi. Hening sejenak, hanya ada suara detak jantung mereka yang saling bertautan. Arman tahu bahwa apa yang akan terjadi selanjutnya akan mengubah semuanya. Sari, di sisi lain, tahu bahwa keputusan ini bisa merusak segalanya. Tapi ia tidak peduli. Ketika keduanya saling menatap, segala perasaan yang tersimpan dalam hati mereka tak bisa lagi ditahan. "Arman," bisik Sari dengan penuh hasrat. "Apakah kau siap untuk menanggung semua akibatnya?" Dan tanpa kata-kata lebih lanjut, Arman dan Sari akhirnya terjerat dalam gelora perasaan yang mereka tidak bisa lagi hindari. Semua aturan yang ada, semua batasan yang seharusnya ada, kini terlupakan dalam sekejap. Sesuatu yang terlarang, sesuatu yang membakar, kini terjadi. Namun, yang lebih menegangkan adalah apa yang akan mereka hadapi setelah itu. Apa yang akan terjadi ketika dunia mereka yang biasa terguncang oleh perasaan yang tak diinginkan ini? Semuanya terasa seperti mimpi yang tak bisa mereka bangunkan. Setelah malam itu, Arman dan Sari kembali menjalani hidup mereka. Tetapi segala sesuatunya tidak pernah sama lagi. Arman merasa seperti ada bayangan yang mengikutinya, mengikuti setiap langkahnya, menunggu untuk menggigit ketika ia lengah. Sari, di sisi lain, berusaha untuk tetap menjaga wajahnya. Namun di dalam hatinya,
perasaan itu semakin membara. Mereka berdua tahu bahwa mereka tidak bisa terus begini. Namun, kehidupan terus berjalan. Keluarga Sari masih menjalani rutinitasnya seperti biasa. Suaminya, yang sering bekerja di luar kota, hampir tidak pernah pulang. Anak-anak mereka yang telah remaja sibuk dengan dunia mereka sendiri. Sari merasa semakin kesepian. Arman, di sisi lain, berusaha sekuat tenaga untuk menahan perasaan yang terus mendorongnya untuk lebih dekat dengan Sari. Tetapi, setiap kali mereka bertemu, setiap kali mereka berbicara, ada tarikan yang tak bisa dihindari. Pada suatu malam, setelah makan malam bersama, Sari memutuskan untuk mengajak Arman berbicara lebih serius. Mereka duduk di teras rumah. Angin malam yang sejuk meniupkan rambut Sari yang tergerai. "Arman, kita perlu bicara," kata Sari dengan suara yang berat. "Apa yang terjadi antara kita? Itu tidak bisa terus seperti ini. Aku tidak tahu apa yang harus kulakukan." Arman menunduk, mencoba menyembunyikan kekhawatirannya. "Saya tahu, Bu. Saya tahu ini salah. Saya tidak tahu apa yang membuat saya sampai terjerumus seperti ini," jawabnya pelan, suaranya penuh penyesalan. Sari mendalamkan pandangannya, matanya memancarkan keraguan. "Kita tidak bisa terus berpura-pura bahwa semuanya baik-baik saja," lanjutnya. "Tapi aku juga tidak tahu bagaimana cara menghentikan semua ini. Aku merasa terperangkap." Arman merasa tubuhnya kaku, perasaan bersalah mulai mencekam hatinya. "Tapi kita harus berhenti, Sari," katanya dengan suara yang lebih tegas. "Ini bisa menghancurkan semuanya. Keluarga Anda, pekerjaan saya, semuanya bisa berantakan." Sari menutup wajah dengan kedua tangannya. "Tapi bagaimana jika aku tidak ingin berhenti, Arman?" Suaranya terdengar lebih lembut, penuh dengan kerinduan yang terpendam. "Bagaimana jika aku merasa bahwa aku telah menemukan sesuatu yang hilang dalam hidupku?" Arman menatapnya, bingung. Ia tahu bahwa Sari adalah wanita yang kuat, cerdas, dan memiliki segalanya. Namun, malam itu, dia tampak seperti seseorang yang rapuh, yang mencari sesuatu untuk mengisi kekosongan dalam hidupnya. "Sari, kita harus berpikir panjang. Apa yang kita lakukan tidak hanya memengaruhi kita, tetapi juga orang lain. Apa yang akan terjadi jika suami Anda tahu? Apa yang akan terjadi pada keluarga Anda?" kata Arman, mencoba menyadarkan dirinya dan Sari dari ilusi yang sementara itu terasa nyata. Sari terdiam. Ia tahu apa yang Arman katakan benar, tetapi perasaannya yang membara membuat semuanya terasa lebih sulit. "Aku tahu," katanya perlahan, "tapi aku tidak bisa menahannya lagi. Aku merasa seperti sedang hidup dalam kebohongan, dan itu membuatku semakin terpuruk." Keheningan pun menguasai mereka. Hanya suara angin yang terdengar, sementara keduanya mencoba memikirkan langkah selanjutnya. Apakah mereka akan berhenti dan mencoba melupakan segalanya? Atau apakah mereka akan terus melangkah lebih dalam ke dalam hubungan yang bisa menghancurkan semuanya? Disinilah Arman dan Sari berada sekarang, di persimpangan jalan yang tak bisa mereka hindari. Keduanya saling membutuhkan, namun mereka tahu bahwa hubungan ini penuh dengan konsekuensi yang besar. Dunia mereka yang terpisah, sopir dan majikan, akan sulit untuk disatukan tanpa menghancurkan segalanya. Namun, hati mereka terikat dalam ketegangan yang tidak bisa diabaikan begitu saja. Malam itu, mereka duduk dalam diam, masing-masing memikirkan apa yang akan terjadi jika hubungan ini terungkap. Mungkin semuanya akan hancur. Mungkin saja mereka bisa memulai sesuatu yang baru, jauh dari dunia yang mereka kenal. Namun satu hal yang pasti, keputusan apapun yang mereka ambil, tidak ada yang bisa mengubah kenyataan bahwa hidup mereka telah berubah selamanya. Terkadang, perasaan yang tak terduga datang begitu mendalam dan kuat. Namun, kita harus ingat bahwa setiap tindakan memiliki konsekuensi, dan keputusan yang diambil bisa mengubah hidup kita selamanya. Hubungan yang tak seharusnya terjadi bisa merusak segalanya, baik karir, keluarga, hingga masa depan.
Jangan biarkan godaan sesaat menguasai akal sehat kita. Jadi, jika kamu merasa cerita ini menyentuh atau memberi pelajaran, jangan lupa untuk like, subscribe, dan beri komentar di bawah. Kami ingin mendengar pendapatmu dan akan terus menghadirkan cerita-cerita menarik lainnya. Terima kasih sudah menyaksikan. Sampai jumpa di cerita berikutnya.